Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul cerdas mengelola dan memanajemen waktu untuk siswa. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh rekan kami. Di slide pertama ini menjelaskan tentang tujuan program, yaitu yang pertama membantu siswa mengenali pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan mereka. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam merencanakan dan mengatur waktu secara efektif. Yang ketiga, membantu siswa mengurangi stres akibat beban tugas yang menumpuk dengan teknik pengelolaan waktu yang efisien. Yang terakhir yaitu mengajarkan keterampilan dasar dalam prioritas, pengaturan jadwal, dan pencapaian tujuan. Slide yang kedua ini menjelaskan tentang suatu komponen program yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah penyuluhan manajemen waktu, seperti memberikan pemahaman dasar tentang konsep manajemen waktu, termasuk pentingnya merencanakan dan mengatur waktu. Yang kedua, yaitu pelatihan teknik manajemen waktu, seperti mengajarkan teknik-teknik praktis, seperti membuat to-do list, memprioritaskan tugas, dan menggunakan alat bantu seperti kalender atau aplikasi manajemen waktu lainnya. Yang ketiga, yaitu konseling individu, seperti sesi konseling dengan siswa untuk mengidentifikasi masalah pengelolaan waktu mereka, serta memberikan saran pribadi untuk mengatasi hambatan yang telah dihadapi siswa. Yang keempat, yaitu ialah kegiatan kelompok seperti berdiskusi kelompok mengenai tantangan dalam manajemen waktu dan berbagi pengalaman dengan siswa lain serta memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang terakhir, yaitu adalah pemantauan dan umpan balik, seperti mengadakan sesi pemantauan berkala untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam penerapan manajemen waktu dan memberikan umpan balik konstruktif. Yaitu ada pelaksanaan program. Pelaksanaan program di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tahap persiapan. Identifikasi siswa yang membutuhkan bantuan, mengidentifikasi siswa yang kesulitan dalam mengelola waktu melalui pengamatan, wawancara dengan guru, atau permintaan dari siswa itu sendiri. Jadi, identifikasi siswa yang membutuhkan bantuan seperti guru observasi langsung dengan cara yaitu guru mengamati, atau enggak dengan cara siswa itu wawancara dengan guru dengan cara permintaan dari siswa itu sendiri. Terus yang kedua, menentukan jadwal dan materi. Menyusun jadwal kegiatan yang dapat diakses oleh siswa seperti sesi penyuluhan dan pelatihan, menyusun materi yang akan diajarkan dalam program ini. Jadi di sini guru itu menentukan jadwal dan materi untuk apa yang akan diberikan kepada siswa. Dan untuk jadwal kegiatan yaitu menentukan waktu pelaksanaan program seperti seminar mingguan, pelatihan intensif harian, atau sesi individu. Atau menyesuaikan jadwal dengan kegiatan sekolah agar siswa tetap bisa mengikuti pelajaran dan aktivitas lainnya. Untuk materi program, penyuluhan pentingnya manajemen waktu, dampaknya terhadap prestasi akademik dan manfaat dalam kehidupan siswa. Untuk teknik dasar, pengenalan cara membuat
jadwal, menyusun daftar prioritas, dan tips studi kasus contoh nyata siswa yang berhasil meningkatkan kualitasnya dalam manajemen waktu. Pengadaan alat bantu perencanaan atau kalender fisik, buku, aplikasi digital, aplikasi seperti alat tambahan. Terus untuk yang tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama, metode interaktif adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam suatu proses, seperti dalam pendidikan, pelatihan, atau komunikasi. Metode interaktif biasanya mengutamakan pertukaran ide, diskusi, dan kolaborasi antara peserta dan pengajar atau fasilitator. Metode ini cenderung lebih menyenangkan dan efektif dalam meningkatkan pemahaman serta keterampilan karena lebih mengedepankan partisipasi aktif dan keterlibatan emosi peserta. Yang kedua, metode praktik langsung adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta untuk langsung terlibat dalam kegiatan praktis atau pengalaman nyata tanpa hanya mengandalkan teori atau ceramah. Peserta belajar dengan cara melakukan atau mencoba sendiri apa yang dipelajari. Metode ini sangat efektif dalam bidang yang membutuhkan keterampilan teknis, seperti dalam pelatihan evasional, laboratorium, atau pengajaran seni dan olahraga, di mana pengalaman langsung sangat mendukung penguasaan materi. Yang terakhir, yaitu pemanfaatan teknologi merujuk pada penggunaan perangkat dan sistem teknologi untuk meningkatkan efektivitas, dan kualitas dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi, dan hiburan. Kemajuan teknologi, banyak proses yang sebelumnya memerlukan usaha atau waktu yang panjang kini bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan mudah. Pemanfaat teknologi yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup, mempercepat proses, serta mengurangi kesalahan manusia, tapi juga memerlukan pemahaman yang baik agar penggunaannya dapat optimal dan berkelanjutan. Tujuan evaluasi. Yang pertama, mengukur efektivitas program dalam meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Yang dimaksud tersebut adalah siswa melibatkan penilaian sejauh mana program yang dijalankan berhasil membantu siswa mengolah waktu mereka dengan lebih baik. Yang kedua, menilai perubahan dalam perilaku siswa terkait dengan pengolahan waktu. Yang dimaksud itu melibatkan pengamatan dan evaluasi terhadap bagaimana siswa mengubah cara mereka dalam merencanakan, mengatur, dan menggunakan waktu mereka setelah mengikuti suatu program atau intervensi terkait manajemen waktu. Proses ini bertujuan untuk melihat apakah siswa lebih disiplin, lebih terorganisir, dan lebih efisien dalam menggunakan waktu mereka. Yang terakhir, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam program agar lebih efektif di masa depan. Yang dimaksud itu melibatkan proses evaluasi dan refleksi untuk menemukan kekurangan atau aspek yang belum optimal. Penting agar program dapat ditingkatkan dan lebih memberikan dampak positif bagi peserta di masa yang akan datang.
Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada metode evaluasi. Di sini metode evaluasi ada 4, yaitu yang pertama adalah kuesioner atau survei, yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua mengenai seberapa efektif mereka merasa program ini dalam membantu siswa mengelola waktu. Nah, di sini sebagai contoh adalah membagikan kuesioner kepada siswa dengan pertanyaan seperti, apakah program ini membantu Anda mengatur waktu dengan lebih baik? Atau memberikan pertanyaan kepada orang tua dengan pertanyaan, apakah Anda melihat perubahan positif dalam manajemen waktu anak Anda? Yang kedua yaitu observasi, mengamati perubahan dalam kebiasaan dan perilaku siswa setelah mengikuti program. Misalnya, apakah mereka lebih teratur dalam menyelesaikan tugas dan mengatur waktu belajar? Yang ketiga yaitu wawancara. Nah, di sini adalah melakukan wawancara mendalam dengan siswa untuk memahami bagaimana mereka menerapkan keterampilan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, menanyakan kepada siswa, apa yang Anda lakukan secara berbeda setelah mengikuti program ini? Atau, bagaimana Anda melaksanakan atau merencanakan tugas dan waktu belajar sekarang? Yang terakhir yaitu pencapaian akademik dan sosial adalah menganalisis data pencapaian akademik dan sosial seperti nilai ujian atau laporan dari guru untuk melihat dampak program. Sebagai contoh adalah membandingkan nilai siswa sebelum dan sesudah program serta memantau laporan guru tentang perubahan sikap siswa terhadap tekanan belajar. Slide selanjutnya yaitu langkah tindak lanjut, yaitu yang pertama penyempurnaan program. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan perbaikan atau penyesuaian materi, metode, atau durasi program untuk meningkatkan hasilnya. Contoh, jika survei menunjukkan durasi program terlalu singkat, maka program diperpanjang dari 4 minggu menjadi 6 minggu. Yang kedua yaitu program berkelanjutan. Nah, di sini adalah memberikan sesi tambahan atau follow up untuk memastikan penerapan manajemen waktu terus berlanjut. Contoh, mengadakan sesi bulanan berupa kelas daring yang membahas pengalaman siswa dalam mengelola waktu dan memberi solusi atas tantangan mereka atau tantangan yang dihadapi oleh seorang siswa. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan guru dan orang tua. Di sini adalah melibatkan guru dan orang tua secara aktif untuk mendukung siswa menerapkan keterampilan yang diperoleh. Contoh, mengadakan pertemuan triwulanan untuk membahas kemajuan siswa dan berbagi tips tentang cara memotivasi mereka di rumah dan sekolah. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan program sekaligus mendukung keberlanjutan penerapan keterampilan manajemen waktu oleh siswa. Nah, pada slide terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah program Cerdas Mengelola Waktu bertujuan untuk membantu siswa memahami dan menguasai keterampilan manajemen waktu yang akan meningkatkan kualitas belajar mereka dan mengurangi stres akibat penumpukan tugas. Dengan pendekatan yang terstruktur, termasuk penyuluhan, pelatihan, konseling, dan evaluasi yang berkelanjutan, program ini dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan akademik dan pribadi siswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang tepat atau pengucapan yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.